Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusran Yusuf. Saya dari kelas 1A jurusan sanitasi lingkungan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perundang-undangan kesehatan mengenai sanitasi lingkungan dan klasifikasi rumah sakit. Pendahuluan, pembangunan kesehatan masyarakat sangat bergantung pada upaya kesehatan lingkungan yang optimal untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik secara fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Dasar hukum utama. Dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 yang menjadi peraturan pelaksanaannya di berbagai wilayah Indonesia, termasuk fasilitas umum seperti rumah sakit. Rumah sakit wajib memiliki standar baku mutu kesehatan lingkungan yang ketat karena dalam operasionalnya sering menggunakan bahan dan peralatan yang mengandung zat beracun. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjamin kesehatan sumber daya manusia di rumah sakit, pasien, pengunjung, serta masyarakat sekitar melalui lingkungan yang aman dan ramah lingkungan. Secara khusus, upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas media lingkungan, mengendalikan risiko kesehatan, dan mendukung manajemen kualitas lingkungan yang baik. Selanjutnya, sasaran kesehatan lingkungan rumah sakit. Sasaran kebijakan ini mencakup dinas kesehatan, pimpinan rumah sakit, tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, hingga organisasi profesi rumah sakit. Standar baku mutu dan persyaratan kesehatan. Kualitas kesehatan lingkungan di rumah sakit diukur melalui pemenuhan standar baku mutu atau SPM dan persyaratan kesehatan pada berbagai media seperti air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan, serta pengendalian faktor penyakit. SBM merupakan nilai teknis yang dilakukan pada media lingkungan yang berdampak langsung terhadap kesehatan, sedangkan persyaratan kesehatan mencakup kriteria teknis yang harus dipenuhi oleh setiap media lingkungan tersebut. Standar baku mutu air di rumah sakit. Rumah sakit harus menyediakan air yang memenuhi standar untuk keperluan minum, agen sanitasi, dan kebutuhan khusus seperti hemodialisis serta laboratorium. Secara kuantitas, standar minimal air minum adalah 5 liter per tempat tidur dan meningkat menjadi 7,5 liter bagi ibu menyusui. Untuk menjaga kualitasnya, rumah sakit wajib melakukan pemeriksaan parameter kimia setiap 6 bulan dan parameter biologi setiap 1 bulan sekali, serta memiliki cadangan sumber air sendiri. Standar baku mutu udara dan pencahayaan. Kualitas udara di rumah sakit diatur berdasarkan parameter mikrobiologi, fisik, dan kimia untuk meminimalkan konsentrasi mikroorganisme dan gas berbahaya. Parameter fisik meliputi pengaturan suhu, kelembapan, tekanan positif atau negatif, serta intensitas pencahayaan yang disesuaikan dengan jenis ruangan, seperti 300 sampai 500 lux untuk ruangan operasi umum. Selain itu, tingkat kebisingan juga dibatasi, misalnya maksimal 45 dBA untuk ruangan pasien saat tidak tidur dan ruangan operasi. Penyelenggaraan rumah sakit ramah lingkungan. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dilakukan melalui penyihatan media lingkungan, pengamanan limbah dan radiasi, serta mengendalikan faktor penyakit. Untuk mewujudkan konsep Green Hospital atau rumah sakit ramah lingkungan, diperlukan komitmen pimpinan dalam menyusun kebijakan penghematan energi dan air, manajemen gedung, serta pengurangan limbah. Hal ini juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang terlatih, serta sistem pencatatan dan pelaporan yang teratur. Klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, rumah sakit diklasifikasikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus berdasarkan kemampuan pelayanan, kompetensi tenaga medis, dan jumlah tempat tidur. Rumah sakit umum dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama, kelas A minimal 250 tempat tidur, kelas B minimal 200 tempat tidur, kelas C minimal 100 tempat tidur, dan kelas D minimal 50 tempat tidur. Klasifikasi ini menentukan standar pelayanan medik, keperawatan, hingga jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang harus tersedia. Kesimpulan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit merupakan mandat konstitusi yang bertujuan untuk melindungi seluruh penghuni rumah sakit dari risiko kesehatan fisik, kimia, dan biologi.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar mutu, terutama pada media air dan udara, serta penerapan konsep rumah sakit ramah lingkungan. Selain itu, pengklasifikasian rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan dan fasilitas menjadi fondasi penting dalam menjamin standar kualitas pelayanan kesehatan yang merata pada profesional bagi masyarakat.